Halo, balik lagi di channel video game, dan pada video kali ini gue mau bahas tentang satu video game legend yang bakal dirilis di minggu depan. Ya, kalau nggak minggu depan ya minggu depannya lagi. Gue lupa tanggalnya kapan. Tapi yang jelas nama gamenya adalah Mortal Kombat 1. Jadi buat kalian yang sekedar tahu apa itu Mortal Kombat, pengen beli gamenya, cuma takut gak nyambung ceritanya, karena belum pernah mainin sequel sebelumnya, menurut gue sih ini lo nggak perlu khawatir ya, karena ini saat yang paling tepat buat lo nabung dan beli. Kenapa? Karena video game Mortal Kombat yang akan keluar itu adalah soft reboot dari seri-seri sebelumnya, di mana karakter utamanya yaitu Liu Kang itu sudah menjadi dewa api sekaligus petir gitu kan. Dan dia memutuskan untuk meriset sejarah dari Mortal Kombat. Jadi ya kalian nggak perlu tahu event-event sebelumnya sebenarnya. Karena sejarah Mortal Kombat itu bakal tertulis lagi dari awal. Seru kan? Nah, tapi buat kalian yang masih juga kepo, apa sih itu Mortal Kombat, pengen tahu ceritanya dari awal sampai sekarang gitu kan. Simak video ini karena gue akan bahas panjang banget. Serius ini bakal panjang banget gitu kan. Tentang cerita Mortal Kombat dari awal banget sampai akhirnya Mortal Kombat keriset lagi dari awal. It is time. Time to wake up to a new reality. To a blank canvas that I have painted in with warmth and peace. In my new era, the choice is yours. Whether to live in quiet serenity or bloody strife. To dwell in joyous prosperity or bitter rivalry. You can face each other as sworn enemies or united as brothers. But a storm is brewing, and soon you will discover that even in this new era, one constant remains. There is always something worth fighting for. You have chosen to defy peace. Then you have chosen war with a god. Nah, kita ngomongin ke latar Mortal Kombat dulu. Jadi kayak semacam latar belakangnya lah, biar jelas gitu kan. Jadi di Mortal Kombat, universe-nya itu sebenarnya cukup sederhana, karena nggak pakai gimmick-gimmick multiverse kekinian. Cuma sekedar time travel dan beda planet aja. Di game ini kalian bakal ketemu sama berbagai dunia yang berbeda-beda yang disebut dengan realms. Dan 4 realms yang paling sering disebut, yang pertama ada Earth Realm, yaitu tempat yang mirip banget dengan dunia kita, makanya disebut dengan Earth gitu kan. Terus yang kedua ada juga Edenia, yaitu tempat yang sebenarnya enak banget dilihat mata gitu kan. Jadi bagus, indah dan magis. Jadi kayak semacam realisasinya surga. Terus yang ketiga ada Outworld, yaitu dunia yang keras, dan juga dikuasai oleh monster-monster gitu. Dan yang keempat ada juga Netherrealm, yang pada dasarnya ya neraka gitu kan, neraka versinya Mortal Kombat. Selain itu ada juga sebenarnya realm-realm lain kayak Shadow Realm, Chaos Realm, dan dunia beragam lainnya yang diisi dengan manusia-manusia aneh kayak reptil, vampir, serangga, dan banyak lagi. Dan berbagai realm ini sebenarnya diawasi oleh para dewa. Ada juga dewa-dewa biasa dan dewa-dewa superior yang disebut dengan Elder God, yaitu dewa yang pada dasarnya lebih kuat, tapi ya jarang ikut campur gitu.
Ada juga entitas lain yang lebih kuat lagi, yang disebut dengan Titan. Tapi ya mereka pada dasarnya lebih tersembunyi lagi gitu kan. Lebih magabut lah biasa, karena kedudukannya emang lebih tinggi. Jadi ya lebih jarang kelihatan aja. Dan para Elder God itu mengeluarkan dekret bahwa satu realm itu dapat ditaklukkan dan digabungkan dengan realm lainnya menggunakan Mortal Kombat, yaitu sebuah turnamen yang diadakan pada setiap generasi, kurang lebih sekitar 50 tahun sekali. Pemenangnya itu nggak akan menua sampai turnamen berikutnya. Jika satu realm memenangkan 10 turnamen berturut-turut, maka mereka berhak mengambil ahli realm yang lain. Nah, jadi penghuni realm di Mortal Kombat ini juga emang rata-rata usianya tua-tua, sekitar ribuan tahun gitulah. Makanya meskipun butuh 10 kali Mortal Kombat, atau sekitar 500 tahun, ya sebenarnya itu sama kayak 30 tahunan aja buat manusia normal gitu kan. Oke, sekarang mari kita masuk ke inti cerita Mortal Kombat dari timeline yang awal-awal banget. Jadi asal-usulnya dulu di Earthrealm itu ada satu Elder God yang bernama Shinnok. Si Shinnok ini dia tiba-tiba tantrum dan minta sebagai dewa satu-satunya Elder God yang disembah di Earthrealm. Jadi nggak boleh ada tuh penghuninya yang nyembah Elder God lain selain dia. Egois banget ya. Terus Raiden sebagai dewa biasa itu dia somehow bisa mengalahkan dan menyegel Shinnok di Netherrealm. Jadi dibawa ke neraka gitu. Di mana Shinnok kemudian ketemu dengan Quan Chi dan bersekutu sehingga bersama-sama mereka bisa menggulingkan dan menguasai neraka atau Netherrealm tadi. Shinnok yang akhirnya berhasil menguasai selama bertahun-tahun itu dia di sana merencanakan balas dendam. Akhirnya pertempuran para dewa itu nggak terelakkan dan menyebabkan konflik yang menghancurkan planet-planet dan juga menyebabkan kekacauan realitas. Para Surian, yaitu ras evolusi dinosaurus seperti reptil, melarikan diri ke Zatera untuk menghindari kekacauan ini. Jadi menurut universe Mortal Kombat, yang bikin punah dinosaurus itu ya gara-gara si Shinnok ini tantrum sebenarnya. Oke, sementara itu di Edenia, ada satu pelindung yang bernama Argus. Dia meramalkan bakal ada perang Armageddon yang akan terjadi di seluruh dunia. Untuk mengatasi hal ini, dia dan istrinya yang bernama Delia menempatkan anak-anak mereka yaitu Taven dan juga Dagon dalam mode hibernasi. Rencananya, nantinya mereka akan dibangkitkan tepat pada waktunya untuk mengumpulkan senjata khusus mengalahkan makhluk yang disebut dengan Blaze dan meniadakan kemampuan prajurit-prajurit yang terlibat dalam pertempuran Armageddon. Dan yang berhasil melakukan yang terlebih dahulu ya pada dasarnya dia akan menjadi pelindung Edenia selanjutnya. Sayangnya pada satu hari Dagon itu akhirnya terbangun sebelum pada waktunya karena dipengaruhi oleh Shinnok. Dia akhirnya membunuh orang tuanya dan mendirikan kelompok kriminal yang bernama The Red Dragon yang kemudian terpecah dan melahirkan faksi saingan yang disebut dengan The Black Dragon. Nah, dari Black Dragon ini muncul tokoh Kano yang menjadi buronan pasukan khusus, termasuk di dalamnya adalah Sonya Blade dan juga Jax. Nah, di Outworld, Onaga atau Dragon King memerintah dengan kekuatan yang gede banget dan pasukan yang gak terkalahkan. Onaga sayangnya dikhianati oleh penasihatnya sendiri yaitu Shao Kahn. Setelah digulingkan, akhirnya juara petarung milik Shao Kahn itu dia bisa memenangkan Mortal Kombat berulang-ulang kali. Dan dia berhasil menggabungkan banyak dunia dengan Outworld, termasuk Zatera di dalamnya dan juga Edenia. Dan pengambil alihan Edenia oleh Shao Kahn itu sebenarnya melibatkan kontroversi seputar kematian penguasanya yang bernama Raja Jerot. Nah, Raja Jerot ini pada dasarnya dibunuh oleh istrinya sendiri yang bernama Sindel. Karena Sindel ini dia sebenarnya suka sama Shao Kahn gitu kan. Dan karena hal inilah Shao Kahn kemudian membesarkan putrinya Sindel yang bernama Kitana dan melatihnya sebagai seorang assassin. Dan selama pemerintahan Shao Kahn ini sebenarnya dia kejam. Jadi dia menaklukkan orang-orang yang namanya orang Oztec sehingga Kotal Cats, rajanya itu menyerah. Tapi sebelum menyerah dia berhasil mengirim anaknya ke Earthrealm. Oke, jadi si Kotal Junior ini kemudian dia di Earthrealm jadi dewa di suku Maya yang disebut dengan Buluk dan dia disembah. Tapi sayangnya setelah rakyatnya kena pandemi, itu rakyatnya hilang sehingga menyebabkan dia harus kembali ke Outworld dan di sana dia berhasil menjadi jenderal kepercayaan Shao Kahn dan dikenal dengan nama Kotal Kahn. Dan si Kotal Kahn ini ditugaskan untuk melatih Kitana yang akhirnya sebenarnya dia dikhianati oleh Shao Kahn dan dijadikan bahan percobaan oleh Samsung. Dan setelah Shao Kahn gagal menginvasi Earthrealm, Kotal Kahn dibebaskan dan seiring berjalannya waktu, Kotal Kahn berhasil menjadi raja di Outworld
dan berbeda dengan pendahulunya yaitu Shao Kahn. Kotal Kahn ini dia nggak tertarik untuk menginvasi realm lain. Jadi pada dasarnya ya Kotal Kahn ini salah satu tokoh protagonis di Mortal Kombat. Terus di Earth Realm itu Raiden membentuk perkumpulan teratai putih atau The White Lotus yang terdiri dari para bisu Shaolin untuk berlatih demi memenangkan turnamen Mortal Kombat dan mempertahankan Earth Realm. Jadi ini kayak semacam perkumpulan merpati putih gitu kan, cuma Shaolin. Kalau merpati putih kan pendekar silat kan, kalau teratai putih ini pendekar Shaolin. Dan salah satu pendekar Shaolin yang terkenal yang disebut dengan Kung Lao Agung, itu dia berhasil mengalahkan bawahan Samsung. Cuma sayangnya Kung Lao pada akhirnya kalah dari Goro, yaitu makhluk setengah naga bertangan 4. Goro kemudian mendominasi Mortal Kombat selama bertahun-tahun. Sementara itu di Earth Realm, Quan Chi menyusun rencana untuk melepaskan Shinnok dari Netherrealm menggunakan jimat yang dia tahu itu ada. Dan dia menyewa dua kelompok ninja yang berbeda, yaitu ninja dari Lin Kuei yang bernama Bihan sebagai Sub-Zero dan juga ninja dari Shira Ryu bernama Hanzo Hasashi yang kita kenal sebagai Scorpion untuk menemukan peta yang mengarah ke jimat yang dia maksud. Tapi sayangnya rencana ini justru berakhir dengan Sub-Zero dan Scorpion itu saling berebut peta, di mana akhirnya Sub-Zero keluar sebagai pemenangnya. Cuma ya ujung-ujungnya sebenarnya Quan Chi mendapatkan jimat tersebut lagi gitu dan membawanya ke Netherrealm. Tapi sebagai balas dendam, Quan Chi membunuh keluarga dan klan Scorpion dengan menyamar sebagai Sub-Zero. Jadi dia punya rencana jahat gitu. Oke, Raiden yang dia tahu kalau misalnya Quan Chi itu punya rencana jahat, dia memperingatkan Sub-Zero tentang bahaya yang akan datang. Di sini Sub-Zero kemudian berkelana ke Netherrealm untuk mengambil kembali jimatnya. Tapi terus dia menyadari, si Sub-Zero dia menyadari bahwa dia bisa masuk ke Netherrealm itu karena dia punya, karena jiwanya dia itu sebenarnya gelap gitu. Dan Raiden juga menawarkan si Sub-Zero kesempatan untuk berubah dan menyelamatkan jiwanya. Namun karena dia sebagai seorang ninja, Sub-Zero ini dia mengutamakan kesetiaan. Jadi dalam misi berikutnya, dia berpartisipasi dalam Mortal Kombat. Kembali ke Mortal Kombat, Samsung dan Koninya telah memenangkan Mortal Kombat selama 9 kali berturut-turut, sehingga di turnamen ini kesempatan terakhir Earth Realm untuk menggagalkan invasi Outworld yang seharusnya diputuskan di pertarungan Mortal Kombat yang diselenggarakan di pulau misteriusnya Samsung. Peserta terkemuka di turnamen ini termasuk Liu Kang, Johnny Cage, Sonya Blade, Sub-Zero, Scorpion, dan lainnya. Jadi ini adalah latar dari video game Mortal Kombat pertama. Atau kalau misalnya kalian lahir tahun 90-an, dulu ada juga film Hollywood yang berjudul Mortal Kombat. Nah, ini dia latarnya. Jadi dalam Mortal Kombat, Raiden itu dia cuma sebagai dewa pembimbing para petarung Earth Realm gitu kan. Cuma dia nggak bisa dan nggak boleh ikut bertanding. Selama turnamen, Scorpion membalas dendam dengan membunuh Sub-Zero yang kemudian terlahir kembali sebagai Noob Saibot yang jahat di bawah kendali Quan Chi. By the way, ada dua versi Noob Saibot. Kalau di game Mortal Kombat versi Sega Genesis, yang jadi Noob Saibot itu adalah Scorpion yang dibangkitkan sama Quan Chi setelah membunuh Sub-Zero. Tapi kalau di versi 2010 atau 2011 gue lupa, itu kebalikannya. Yang jadi Noob Saibot adalah Sub-Zero yang dia dibunuh sama Scorpion dan dibangkitkan oleh Quan Chi. Oke. Dalam Mortal Kombat inilah Kitana diutus untuk membunuh Liu Kang. Tapi Liu Kang dengan mudah dapat menangkis serangan Kitana dan berjanji untuk merahasiakan kegagalannya. Dari kejadian inilah mereka berdua mulai membentuk koneksi. Jadi ya akhirnya mereka jatuh cinta gitu kan. Father, my emperor. Shao Kahn is your father? I have disgraced him. You must kill me. I will not. This encounter never took place. You have disgraced no one. I hope we meet again, under different circumstances. Akhirnya Liu Kang mengalahkan Goro dan Shang Tsung yang membawa pada kemenangan para pejuang Earth Realm atas pasukan Outworld. Dan setelah gagal dalam turnamen Mortal Kombat, Shang Tsung ini dia dimarahi sama Shao Kahn gitu kan, karena ya gagal gitu. Akhirnya Shang Tsung mengusulkan kepada Shao Kahn agar mereka mengundang pendekar Earth Realm ke Outworld dan menawarkan kesepakatan ya all or nothing atau mempertaruhkan segalanya. Kalau misalnya Outworld memenangkan turnamen baru,
itu adalah kemenangan ke-10 kali berturut-turut. Tapi kalau misalnya Outrealm menang, ya Outworld nggak akan mengganggu Outrealm lagi dan akan menghentikan turnamen mendatang gitu kan. Dan akhirnya Shokan setuju dan memberikan Shang Tsung tubuh awet muda dan kekuatan tambahan. Dari sini sebenarnya mulailah sinetron gitu kan. Jadi kayak agak dipanjang-panjangin lah. Oke. Jadi di sisi lain, Baraka dia memimpin serangan ke kuil Shaolin, memprovokasi para pembela Outrealm. Adik Sub-Zero, Kuai Liang, yang saat ini dia menyandang nama Sub-Zero sendiri, yaitu dia juga menyelidiki kematian saudaranya dan bekerja sama dengan Smoke. Smoke bisa ditangkap dan dirubah menjadi robot, sementara Scorpion akhirnya dia melindungi Sub-Zero baru karena dia sadar kalau Sub-Zero ini bukanlah Sub-Zero yang membunuh keluarganya. Dan pada game ini juga Jax dia ketemu Ermac, yaitu seorang petarung yang terdiri dari sebenarnya ya banyak jiwa gitu kan. Dan disinilah dia kehilangan lengannya dan menerima pengganti cybernetik atau ya lengan besi lah. Dan pada waktu yang berdekatan, Kitana mengetahui bahwa dia nggak berhubungan sama sekali sama saudara kembarnya yang bernama Milena. Karena sebenarnya saudara kembarnya tuh Milena adalah produk percobaan dari Samsung yang dibuat dari cloningnya Kitana dan digabungkan dengan Baraka, yaitu ya salah satu monster lah dari Outworld. Oke, Liu Kang kemudian menang di turnamen tersebut, di turnamen yang ada di Outworld, mengalahkan Samsung, Kintaro, dan terakhir Shao Kahn dengan melubangi dadanya dan mengamankan kemenangan Outrealm sekali lagi. Shao Kahn yang terluka, akhirnya dia disembuhkan sama Quan Chi dan ya marah aja sama Samsung gitu karena ya lagi-lagi nggak berhasil. Samsung yang juga agak sedikit frustasi, akhirnya menyarankan Shao Kahn untuk ya langsung aja menginvasi Outrealm. Jadinya ya di sini Quan Chi dia memanfaatkan ada celah magis untuk membantu Shao Kahn menyerang Outrealm dengan membangkitkan dan juga mencuci otak Ratu Sindel yang sebenarnya dia udah mati gitu kan. Dan pasukan Shao Kahn yang membuat kekacauan mendorong Raiden untuk mengumpulkan kelompok pahlawan termasuk Kurtis Striker, anggota Black Dragon yaitu Kabal. Kabal menderita luka parah akibat serangan Kintaro, tapi dia bisa selamat karena bantuan alat bantu hidup gitu. Oke, di sini juga Johnny Cage berhasil dibunuh oleh Motaro selama invasi. Tapi untuk sementara waktu bisa dihidupkan kembali karena sihir yang ya tiba-tiba datang dari beberapa realms gitu kan. Dan di sini Sub-Zero yang lebih muda, yaitu yang tadi bukan Bihan, dia meninggalkan identitas ninjanya dan membuka topengnya karena ya kecewa sama Lin Kuei. Saat membantu pahlawan lainnya, dia dikejar oleh Sektor, Cyrax, dan juga Smoke, dan mereka semua ini versi cyborgnya gitu. Dan Sub-Zero di sini dia berhasil menghubungi Smoke yang versi orang, yang akhirnya membantu melawan cyborg lainnya. Dan di tempat lain, Kitana berhasil mematahkan cuci otak ibunya yaitu si Sindel. Yang ternyata si Sindel ini dia pura-pura sadar aja karena pada dasarnya Sindel juga suka sama Shao Kahn gitu kan. Dan Jade sebagai teman lamanya Kitana itu dia diperintahkan bersama-sama dengan Reptil untuk membunuh Kitana. Tapi pada akhirnya karena si Jade ini udah teman lama banget gitu kan, dia akhirnya malah melindungi si Kitana. Dan di sini juga Kung Lao tewas di tangan Shao Kahn secara nggak hormat karena sebenarnya Kung Lao sendiri dia udah berhasil mengalahkan beberapa pendekar. Hal ini kemudian membuat Liu Kang termotivasi untuk mengalahkan Shao Kahn dan lagi-lagi dia menang dan kemenangan ini mengirim Shao Kahn kembali ke wilayahnya. Dan ketika semua mengira bahwa Outrealm sudah bebas dari masalah, ternyata justru diinvasi lagi. Kali ini oleh Netherrealm. Dibantu oleh Tanya si pengkhianat, Shinnok yang bisa melarikan diri dari Netherrealm dan bersama-sama dengan Quan Chi, itu dia memimpin serangan ke Edenia dan juga Outrealm. Dan dengan jimat dan juga ajian tertentu, Shinnok bertujuan untuk menjadikan Outrealm wilayah kekuasaannya. Tapi sebenarnya tanpa sepengetahuan Shinnok, jimat yang dia pegang itu sebenarnya jimat aspal alias jimat asli atau palsu. Dan si Quan Chi Las yang diam-diam memiliki jimat dan kekuatan yang asli gitu kan. Dan karena inilah Raiden akhirnya membentuk tim termasuk Fujin, Liu Kang, terus dia juga membangkitkan Johnny Cage, Sonya Blade, Jax, Kung Lao, Kitana, dan Kai untuk melawan rencananya Shinnok. Bahkan Cyrax, Goro, dan Jarek ikut bergabung juga karena ancaman tersebut. Liu Kang berhasil mengalahkan Shinnok yang kemudian dibuang ke Netherrealm. Kitana
menawarkan Liu Kang untuk mendampinginya sebagai penguasa Edenia. Tapi Liu Kang menolak dan dia memilih untuk melindungi Ultra. Ambil aja harusnya ya. Dan Quan Chi memanipulasi Scorpion untuk menyerang Sub-Zero muda. Tapi pada akhirnya Quan Chi mengakui bahwa dia yang menghabisi keluarganya Scorpion. Jadi pada saat konflik terakhir, Scorpion menangkap Quan Chi untuk menyeretnya ke Netherrealm. Lalu sayangnya Quan Chi ini lolos dari hukumannya dengan bantuan makhluk Oni yang bernama Moloch dan juga Drahmin. Dalam perjalanan, dia menemukan informasi tentang pasukan mumi Onaga dan membentuk rencana dengan Samsung untuk mencuri jiwa dan menaklukkan semua realm. Mereka lalu membunuh dua ancaman besar, yaitu Shao Kahn dan juga Liu Kang. Dan di tempat lain sebenarnya Goro diselamatkan oleh Shao Kahn. Yang ternyata Shao Kahn yang dibunuh sama Quan Chi itu bukanlah Shao Kahn yang sebenarnya. Jadi kayak punya double gitulah. Dan mereka berdua akhirnya ya memutuskan untuk diam dan mengamati dari jauh gitu. Dan akhirnya Sub-Zero pun, dia Sub-Zero yang muda, itu berhasil mengambil kendali Lin Kuei dan memperoleh kekuatan melalui medali ajaib dan juga membimbing Frost, yaitu seorang wanita muda yang memiliki kekuatan yang mirip sama dia. Scorpion yang tadinya ingin membunuh Quan Chi, dia dapat dikalahkan oleh Moloch dan juga Drahmin. Tubuhnya akhirnya terkoyak di Soul Nado. Ada juga Cyrax dan Reptil, dia membantu Nitara membebaskan wilayahnya dari penggabungan dengan Outworld. Reptil yang menemukan ruang inkubasi, melihat telur naga yang raksasa yang sedang menetas dan memancarkan cahaya yang mengenai Reptil, dan menyebabkan Reptil menjadi induk bagi kelahiran kembali Onaga atau The Dragon King tadi. Kenshi menyelamatkan Cyrax dan bekerja sama dengan Ermac, memutuskan hubungannya dengan Shao Kahn. Sayangnya Mavado yang merupakan bagian dari The Red Dragon menyegap Kenshi dan membuat Kenshi babak belur. Raiden membentuk tim lagi nih, termasuk Kung Lao, Johnny Cage, Sonya, Jax, Kitana, Sub-Zero, dan juga Frost. Tapi di sini Frost berkhianat dan mencuri medalinya Sub-Zero. Cuma baik lagi karena Frost nggak mampu mengendalikan kekuatan medali yang dia curi, dia justru menjebak dirinya sendiri di dalam es. Dan sendirian Sub-Zero justru bertemu sama Kenshi dan membantunya. Pada akhirnya, sebagian besar pahlawan itu mati dalam upaya membalas dendam dan menyelamatkan dunia. Setelah Shang Tsung dan juga Quan Chi mengalahkan tim Heroes dan hanya menyisakan Raiden, mereka malah saling menyerang satu sama lain. Cuma akhirnya tanpa diduga-duga, ada makhluk kuat lainnya yang muncul, yang bernama Onaga tadi. Dia menyebabkan aliansi baru antara Raiden, Shang Tsung dan juga Quan Chi yang tadinya dia berselisih, tapi ya menyingkirkan perselisihannya untuk sementara gitu kan. Cuma ya terlepas dari upaya mereka, Onaga ya terlalu kuat. Meskipun Raiden udah mengorbankan dirinya, Onaga tetap bisa bertahan dan berencana untuk mengubah kenyataan menggunakan relics yang sangat kuat untuk menggabungkan semua realms dan menjadi penguasanya. Raiden kemudian dia dibangkitkan di satu tempat yang buat dia nggak nyaman gitu, karena dia merasa ada yang salah dengan dirinya. Pola pikir dia jadi lebih kejam, dan dia juga mulai menggunakan metode yang lebih gelap untuk melindungi Ultra Realm. Ngomong-ngomong masalah membangkitkan orang mati, Scorpion diselamatkan oleh Elder God dan ditugaskan untuk menghentikan Onaga dengan imbalan kebangkitan klannya. Setelah Onaga kalah, manusia api Blaze kemudian muncul di hadapan Kitana, mendesaknya untuk menyatukan para pahlawan melawan kekuatan jahat dan juga menjanjikan peluang perdamaian abadi. Panjang cerita nih, jadi panjang emang. Semua pahlawan dan penjahat dari seri ini kembali dengan para penjahat bekerjasama untuk menyiapkan para heroes. Scorpion bergabung dengan para penjahat setelah Shirai Ryu dibangkitkan sebagai mayat hidup nggak berakal oleh para Elder God. Emang nggak ada tata krama sih si Elder God ini. Nah, kalau kalian ingat sama Taven yang tadinya tidur, yaitu si Taven anaknya Argus, dia akhirnya terbangun dan mendapati kalau Dagon itu ya sedang nggak baik-baik saja, karena si Dagon ini dia menjadi pembunuh megalomania. Taven kemudian terlibat dalam pertempuran dengan berbagai karakter dan akhirnya ikut menyaksikan pertempuran Armageddon. Selama pertempuran ini, jadi ada satu piramida yang tiba-tiba muncul dengan Blaze di atasnya, memancarkan energi yang memikat semua orang yang mendorong mereka untuk berjuang demi menguasai piramida tersebut. Taven yang diharapkan menang sebagai pahlawan dalam cerita, malah akhirnya Shao Kahn yang menang. Jadi setelah kekacauan, Shao Kahn berdiri di depan Raiden yang hampir mati,
Dan saat Shao Kahn mengolok-olok Elder God, Raiden menggunakan jimat yang hancur untuk memberikan mantra dan mengirimkan sinyal yang dia ngomong he must win, jadi ya dia harus menang. Dan Shao Kahn yang menang terus, ya karena dia menang terus dan menang terus, dia akhirnya jadi gila karena nggak punya apa-apa lagi untuk ditaklukkan. Akhirnya dia menghancurkan Earthrealm sepenuhnya. Tanpa sepengetahuannya, Kitana yang selamat dari pertempuran Armageddon melakukan serangan balik. Dia menciptakan aliansi antara sesama heroes yang masih hidup dari semua realm, dan bersama-sama mereka mengalahkan Shao Kahn. Kitana memotong Shao Kahn menjadi dua dan membunuhnya untuk selamanya. Terus habis ini sebenarnya udah mau good ending nih, karena Kitana kemudian menjadi Ratu Edenia dan membawa kedamaian abadi, kayak yang tadi Blaze katakan sama dia gitu kan. Tapi sayangnya hal ini dibatalkan oleh campur tangan Raiden, yang dia mulai bermain-main dengan waktu. Dan di sini akhirnya drama time travel pun dimulai. Jadi kita kembali ke peristiwa di Mortal Kombat 1, yaitu di turnamennya si pulaunya, di pulau punyanya Samsung tadi, di mana di karakter Raiden versi muda, dia melihat visi dari masa depan, di mana dia melihat semua event yang akan terjadi di timeline selanjutnya. Kayak dia ngelihat dirinya sendiri jadi jahat, Sub-Zero kemudian menjadi Noob Saibot, Motaro membunuh Johnny Cage, dan lain sebagainya. Raiden kemudian dia mendapatkan wangsit berupa bisikan tadi yang he must win itu, yang dia harus menang. Dan dia yakin kalau ini sebenarnya Liu Kang harus mengalahkan Samsung untuk mencegah masa depan yang suram. Meskipun Raiden udah berusaha meyakinkan Scorpion untuk nggak ngebunuh Sub-Zero, karena kalau Sub-Zero mati, dia bakal jadi Noob Saibot, dan menawarkan kesempatan untuk rekonsiliasi, Scorpion akhirnya malah tetap membunuh Sub-Zero karena diprovokasi sama Quan Chi. Dan upaya Raiden ya sebenarnya tampak sia-sia karena jimatnya juga mulai retak, menunjukkan kalau masa depan yang buruk itu masih akan terjadi. Dan pada turnamen selanjutnya yang berada di Outworld, Raiden kembali mencoba untuk mengubah apa yang akan terjadi untuk mencegah visi buruknya benar-benar terwujud. Dia mencegah Lin Kuei menangkap Smoke, tapi akhirnya Sub-Zero yang lebih muda lah yang tertangkap. Di dalam timeline ini, Lin Kuei melihat Shao Kahn sebagai sekutu dibandingkan musuh. Raiden percaya bahwa bisikan he must win atau dia harus menang itu mengacu pada Kung Lao. Hal ini bikin Liu Kang kesel sebenarnya. Cuma karena Kung Lao mengalahkan Samsung, Quan Chi, dan Kintaro, jadi dia akhirnya ya agak melihat oh mungkin benar gitu kan. Tapi sayangnya Shao Kahn justru membunuhnya lagi dari belakang gitu kan, karena ya memang di pertarungan sebelumnya si Kung Lao juga mati gitu kan. Dan karena hal inilah Liu Kang marah dan dia membalas kematian temannya dengan mengalahkan Shao Kahn. Namun balik lagi jimat Raiden juga terus retak. Jadi Raiden melihat bahwa ini juga bukan jalan yang benar. Terus ketika pasukan Shao Kahn menginvasi Earthrealm, Raiden ikut campur buat mencegah Johnny Cage mati dan membunuh Motaro. Pahlawan Earthrealm pun berhasil membantu Cyber Sub-Zero mendapatkan kembali kesadarannya, karena tadi Lin Kuei itu dia sebenarnya ada project tuh dijadikan cyborg. Sebagai balasannya, Cyber Sub-Zero setuju untuk mematai-matai Shao Kahn. Quan Chi kemudian membuka Soulnedo untuk membantu Shao Kahn yang mengarah ke pertempuran antara Cyber Sub-Zero, Noob Saibot, dan juga Nightwolf. Noob Saibot akhirnya juga dikalahkan dan Soulnedo pun akhirnya hancur. Sayangnya, jimat Raiden pun terus retak, yang membuat dia mempertanyakan lagi keputusannya. Akhirnya Raiden dan Liu Kang mencari bimbingan dari Elder God, yang kampretnya hanya memberikan sedikit sekali bantuan. Sementara itu, Shao Kahn justru memperkuat Sindel, yang mengamuk dan membunuh beberapa pahlawan, termasuk Kitana. Nightwolf pun mengorbankan dirinya untuk menghentikan Sindel. Hal ini membuat Liu Kang yang stres. Dia mengkonfrontasi Raiden tentang pilihannya, sambil dia mengungkapkan rasa frustasinya. Raiden cukup putus asa, dan akhirnya dia mendekati Quan Chi di Netherrealm untuk meminta bantuan. Namun Quan Chi menolak karena dia sudah memiliki kesepakatan dengan Shao Kahn, yang memungkinkan dia mengumpulkan jiwa prajurit yang udah gugur. Quan Chi mengirimkan versi Undead atau Revenant dari berbagai petarung untuk menyerang Raiden. Meski pergi dengan tangan kosong atau si Raiden gagal, Raiden justru mendapatkan inspirasi dari pertemuan ini. Raiden akhirnya tahu bahwa kata he must win itu dia justru mengacu kepada Shao Kahn. Dia percaya bahwa kalau Liu Kang melawan dan mengalahkan Shao Kahn, itu hanya akan menunda kembalinya Shao Kahn dan menyebabkan kematian mereka. Sebaliknya,
Dia berpikir kalau Shao Kahn menggabungkan Realms, hal itu akan memprovokasi para Elder Gods untuk mengambil tindakan. Liu Kang tidak setuju dan tetap mengkonfrontasi Shao Kahn. Dan dalam kecelakaan tragis, Raiden justru membunuh Liu Kang yang mengutuknya sebelum dia meninggal. Shao Kahn kemudian mulai menggabungkan Realms dan menjadi lebih kuat. Raiden dengan bantuan para Elder God berhasil mengalahkan Shao Kahn dan mereka menghancurkan jiwanya. Shao Kahn akhirnya mati, tapi kemenangan itu harus dibayar mahal karena cuma Raiden, Johnny, dan juga Sonya Blade yang selamat dari cobaan tersebut. Saat mereka berangkat, Quan Chi tampak mengagumi helm Shao Kahn yang hancur, mengisyaratkan rencana jahatnya dengan Shinnok di Netherrealm. Dengan lebih sedikit pahlawan yang tersisa buat melawan mereka dari Eltram karena cuma ada Raiden, Johnny, dan Sonya tadi gitu kan. Nah, di sini ketika NetherRealm menginvasi Eltram, situasinya lebih mengerikan dibandingkan di timeline sebelumnya. Karena di sini cuma ada beberapa petarung gitu kan, termasuk ada Raiden, Fujin, Johnny, Cage, Sonya, dan juga Kenshi. Di sini mereka menghadapi aliansi musuh yang sangat kuat dan mencakup pahlawan yang sebenarnya dibangkitkan dari kematian yang menjadi jahat. Meskipun ada banyak rintangan, Johnny Cage dia berhasil mengalahkan Shinnok karena garis keturunan prajurit khusus yang dibesarkan oleh para dewa. Dia mengejarkan Shinnok dengan jimat ajaib. Quan Chi, dia dapat mengalahkan dia dapat melukai Johnny secara fatal, tapi ya dia digagalkan oleh sihirnya Raiden yang gak hanya menyelamatkan nyawanya si Johnny Cage, tapi juga mengembalikan prajurit rusak lainnya ke bentuk manusia mereka. Di dalamnya ada Jax, Scorpion, dan juga Sub-Zero. Setelah perang, Johnny Cage dan Sonya Blade menikah dan memiliki seorang putri. Namun kemudian bercerai dikarenakan si Sonya Blade sibuk, ya kan? Dan Jax kemudian dia menjadi warga sipil dan Sub-Zero membangun kembali Lin Kuei. Dan Scorpion juga terhubung kembali dengan sisi manusianya dan juga dia membangun kembali Shirayuu. Raiden menyembunyikan jimat Shinnok menggunakan potongan Kamidogu berupa belati, mempercayakannya kepada individu yang berbeda untuk melindungi dari kejahatan. Sementara itu Milena mengambil tahta di Outworld setelah kematian Shao Kahn. Namun Kotal Khan melancarkan pemberontakan dan berhasil menjadi penguasa dengan dukungan dari berbagai sekutu termasuk Devora, Euron Black, Ermac, Reptile, dan juga dua buas Vera dan juga Thor. Oke, 20 tahun setelah perang di Netherrealm, Sub-Zero berdamai dengan Scorpion. Dia berhasil membuktikan kepada Scorpion bahwa sebenarnya persaingan mereka adalah bagian dari rencana jahat Quan Chi. Untuk menebus kesalahannya, Scorpion pun bertekad untuk mendedikasikan dirinya untuk membuat Quan Chi menderita. Di sisi lain, Johnny Cage membentuk generasi petarung baru, termasuk Takeda, Casey Cage, Jack Briggs, dan juga Kung Jin untuk mempersiapkan masa depan. Jadi sebenarnya ini anak-anaknya dari petarung generasi sebelumnya. Sementara itu, Kano dia menjual jimat Shinnok kepada Milena dengan usaha untuk membantu menjadi permaisurinya si Outworld. Dan tim Casey Cage mencari bantuan dari Kotal Khan di Outworld. Meskipun awalnya menghadapi permusuhan, akhirnya mereka bisa bekerja sama untuk menangkap Milena. Tapi sayangnya Devora mengkhianati mereka dan mengeksekusi Milena. Kotal yang nggak sadar kalau sebenarnya Devora ini setia kepada Quan Chi dan Shinnok, menolak untuk mengembalikan jimat itu ke Raiden. Pasukan khusus akhirnya menangkap Quan Chi dengan kembalinya Jax, tapi Scorpion mengambil tindakan sendiri, menyiksa Quan Chi secara brutal. Devora kemudian memberikan jimat kepada Quan Chi yang mengarah kepada kebangkitan Shinnok dan transformasi permanen dari para pahlawan yang gugur menjadi Revenant. Scorpion yang pada akhirnya membunuh Quan Chi, dia terlambat untuk sadar karena nggak hanya Shinnok yang kembali, tapi ya pahlawan yang gugur jadi nggak bisa berubah lagi jadi manusia. Jadi ya selamanya jadi Revenant. Shinnok kemudian mengambil kendali Jinsei Chamber atau yang ya disebut juga dengan kamar Jinsei lah, dan memenuhinya dengan kekuatan jahat sambil menyiksa si Johnny Cage. Tim Casey dibantu oleh Lin Kuei bertarung melawan pasukan Kotal Khan dan prajurit Revenant Shinnok. Casey mengalahkan Shinnok dengan kekuatannya seperti yang dilakukan sama ayahnya, yaitu si Johnny Cage 20 tahun sebelumnya. Raiden mengorbankan dirinya buat memurnikan Jinsei dan menyelamatkan dunia dan menyatukan kembali Johnny Cage dan juga Sonya Blade. Sayangnya karena hal ini Raiden jadi lebih jahat dan menggunakan jimatnya si Shinnok sebagai senjata.
Dia siap menghancurkan apa saja yang dianggap sebagai potensi ancaman Realm. Dia memperingatkan para penguasa Netherrealm, yaitu versi Revenant dari Liu Kang dan juga Kitana, dan memicu perang dengan Outworld. Kotal Kahn pun mengadakan Mortal Kombat untuk mempertahankan Outworld dan berhasil mencegah jatuhnya Outworld. Pada akhirnya, Raiden mampu membujuk Keishi untuk membunuh Shin Jinko, mencegah kebangkitan Onaga di timeline yang ini. Pada Mortal Kombat 11, yaitu Mortal Kombat terakhir sebelum Mortal Kombat 1, Kronika yang merupakan makhluk Titan akhirnya keluar nih Kronika nih. Sekaligus ibu dari Shinnok dan juga Cetrion, dia bertugas untuk mengontrol waktu dan menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Tapi, gara-gara Shinnok kalah, jadi keseimbangan ini terganggu dan lebih condong kepada kebaikan. Upaya si Kronika buat menyempurnakan kenyataan dengan menciptakan garis waktu yang berbeda malah berulang kali digagalkan sama Raiden. Sementara itu, Raiden memimpin pasukan khusus dalam misi melumpuhkan pasukan Liu Kang dan Kitana di Netherrealm yang mengakibatkan kematian Sonya. Kronika muncul untuk memundurkan waktu, dan dia berhasil merekrut Liu Kang dan juga Kitana versi Revenant dan membuat timeline baru. Dia juga menciptakan celah waktu yang membawa berbagai karakter dari era Mortal Kombat 2 muncul lagi. Gini aja terus kan. Oke, Kronika, dia merekrut prajurit dengan menjanjikan prajurit tersebut kehidupan yang bermanfaat di timeline baru. Meskipun ya ada rencana untuk berperang secara terus-menerus. Pasukannya di sini termasuk Geras Cetrion, Devorah, Kano, Frost, dan juga Jax. Dia juga menghadirkan pejuang dari masa lalu seperti Shao Kahn, Scarlet, Noob Saibot, Aaron Black, Cabal, Scorpion, Sector, dan juga Cyrex. Frost di sini dia mengubah dirinya menjadi cyborg dan memulai kembali inisiatif cyber di Lin Kuei. Jadi ada inisiatif di Lin Kuei itu ninja-ninjanya mau dibikin robot gitu ceritanya. Nah, Kotal Kahn dan Jade dia bersatu kembali melalui ya tadi keretakan timeline dan juga Baraka serta para Tarkatan juga ikut kembali. Dalam timeline ini, Shao Kahn dia menangkap Kotal Kahn dan juga Jade. Kitana, Baraka, dan Shiva mereka bersekutu untuk melawan Shao Kahn. Kitana melukai Shao Kahn dan menjadi penguasa baru Outworld. Beberapa karakter mati selama konflik, termasuk Sector, Kano, Scorpion, dan juga Elder God lainnya. Raiden kemudian menggunakan jimatnya Shinnok dan dia menjadi lebih ganas. Namun pertarungan dengan Liu Kang itu memicu ingatan Raiden kalau di timeline sebelumnya yang membuat dia akhirnya menyadari kalau oke, lebih baik kerjasama sama Liu Kang karena itu adalah kunci dari kemenangan. Kronika, kemudian dia menculik Liu Kang dan menyebabkan bentengnya dia di Netherrealm itu dikepung. Dan akhirnya pertempuran pun ya nggak terelakkan dan meliputi biksu-biksu Shaolin Special Force, terus ada juga pasukan dari Outworld dan lain-lainnya. Geras dikalahkan dan juga dijatuhkan ke lautan darah. Jax yang direkrut sama Kronika, dia sadar karena dia salah dan akhirnya berpindah sisi untuk bergabung dengan para pahlawan. Liu Kang versi Revenant, dia menyerap jiwa dan kekuatan Liu Kang lebih muda, tapi dia masih kalah dari Raiden. Raiden menyatukan jiwanya dengan jiwa Liu Kang, menjadikan Liu Kang dewa api dan juga dewa petir, serta kebal terhadap manipulasi si Kronika. Kronika, dia akhirnya membutuhkan waktu lagi dan mencoba melawan Liu Kang di waktu sebelumnya. Meskipun aktivitas Kronika nggak berefek sama Liu Kang, tapi rekan-rekan Liu Kang menjadi hilang. Hal ini nggak mencegah kemenangan Liu Kang. Pada akhirnya dia mengubah Kronika menjadi kaca dan menghancurkannya. Raiden memilih hidup sebagai manusia biasa, sedangkan Liu Kang yang masih jadi dewa menjadi penjaga waktu baru dan membentuk timeline baru. Raiden setuju untuk menjadi mentor bagi dewa baru Liu Kang di sisa tahunnya sebagai manusia. Jadi dari kisah ini kita mengetahui kalau Liu Kang sebenarnya sekarang punya kemampuan untuk meriset ulang sejarah karena dia memegang mesin waktu gitu kan, dan dia akhirnya membuat realita baru. Jadi hal ini tuh memberikan ruang bagi Netherrealm Studio sebagai membuat video game Mortal Kombat buat melakukan soft reboot. Di game Mortal Kombat pertama yang akan muncul 14 September nanti, banyak petarung Mortal Kombat akan kembali lagi pada keadaan asal mereka, dan kita akan disajikan cerita dan latar belakang yang lebih fresh. Jadi gimana? Kalian tertarik apa nggak sama videonya? Stay tune terus di channel Video Game untuk mendapatkan informasi game terseru terbaru yang nggak boleh terlewatkan.
Jangan lupa subscribe channelnya, like videonya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!